Sepanjang setahu saya ciri laki-laki sehat akalnya, sadar jiwanya, tidak ada ayah yang mau anaknya dizinai laki-laki sembarang pun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina li furujihim hafizun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita mengukur ketakwaan kita, dan semoga dengan mengevaluasi setiap Jumat daripada ketakwaan kita, takwa kita semakin meningkat. Oleh karenanya, melalui mimbar Jumat ini, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari sekian banyak modal yang kita perlukan, maka kita tidak boleh terlepas dari modal takwa menjalani hidup ini. Modal selain takwa semuanya menipu, bahkan semuanya bisa melalaikan kita. Kita semua yang hadir di sini perlu harta sebagai modal, sebagai bekal. Tapi ingat, dia hanyalah modal, dia hanyalah bekal, bukan tujuan kita. Nah, tidak jarang orang terperdaya oleh modal selain takwa. Akhirnya dia melupakan jati dirinya siapa, tujuan hidupnya apa, dan dengan modal itu dia tenggelam, ya, bahkan musnah dengan modalnya sendiri, sehingga dikatakan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka terperdaya oleh penumpukan harta yang sekedar modal, dan itu mereka terperdaya sampai mereka masuk ke dalam liang kubur. Kita butuh seorang wanita, ya, sebagai salah satu partner kehidupan kita, di mana wanita ini disebutkan sebagai perhiasan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Dari sekian banyak perhiasan, emas, kalung, harta, kendaraan, anak, rumah, dan segala macam, maka wanita perhiasan pertama yang Allah ciptakan untuk manusia. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Dijadikan hiasan bagi manusia, terutama laki-laki, adalah cinta terhadap kaum wanita. Dan wanita ini Allah ciptakan sungguh untuk kita. Sebagai apa? Sebagai perhiasan hidup. Pada wanita, kecantikan, keindahan, kasih sayang, lemah lembut, lengkap ada pada wanita itu sendiri. Kalung mewah, kalau dikalungkan bukan pada wanita tidak indah. Cincin indah, kalau bukan pada jari wanita tidak akan jadi indah. Kain sutra, kalau bukan dipakaikan pada wanita tidak ada nilainya. Maka sungguh semua perhiasan akan berada pada wanita. Tapi ingat, kata Allah, wanita ini modal, ya, modal kehidupan kita, bekal kehidupan kita. Mereka mendampingi kita, dan kita jangan tertipu daya. Oleh karenanya takwa ini membawa kita agar kita jangan tertipu daya, sehingga dengan takwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kemaluan kita. Berapa banyak orang-orang menjadi terhina, hancur gara-gara kemaluannya.
gara-gara tidak pandai mengendalikan syahwatnya. Hancur keluarganya, hancur dirinya. Lebih parah lagi, sebagai laki-laki yang tidak mampu mengendalikan syahwatnya, dia telah merusak kehormatan, kemuliaan, kesucian seorang wanita. Dan itu tidak disadari oleh kaum laki-laki kalau yang dia buat itu adalah penodaan, penghinaan. Kalau saya boleh jujur bertanya kepada diri kita, sebagai seorang laki-laki punya anak, sebagai seorang ayah punya anak, sebagai seorang kakak punya adik perempuan, ya, bagaimana kalau perempuan kita dinodai oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab? Bagaimana kalau orang-orang yang menjadi keluarga kita, ya, dianiaya, dilakukan sembarang sikap oleh laki-laki yang tidak mau menjaga kemaluannya? Tentu ini akan menjadi penghinaan yang luar biasa. Tapi saya tidak tahu kalau bagi orang yang otaknya tidak ada akalnya, kalau bagi orang yang sudah tidak ada rasa penghinaan lagi, ya, sambil berkata, ya sudah, silakan kamu kalau mau menghinakan anak putri saya, silakan kamu mau menzinai istri saya. Sepanjang tahu saya, manusia yang normal tidak ada yang mau istrinya diselingkuhi oleh orang. Sepanjang setahu saya, ciri laki-laki sehat akalnya, sadar jiwanya, tidak ada ayah yang mau anaknya dizinai laki-laki sembarang pun, setahu saya. Tapi tidak tahu kalau ada di antara kita, naudzubillah min dzalik, merasa ingin syahwatnya tidak perlu dijaga, sehingga dia berkata, silahkan kalau kalian mau menzinai siapapun dari perempuan yang ada di rumah saya. Karena dulu di zaman Nabi ada seorang pemuda yang berteriak-teriak minta tolong diizinkan berzina. Izinkan saya berzina, izinkan saya berzina. Sehingga para sahabat Nabi semuanya marah. Ini perilaku apa orang ini, katanya. Kata Nabi, jangan marah, panggil pemuda itu ke sini. Lalu Nabi bertanya kepada orang yang kepengen berzina ini, Nabi ingin ngetes akal sehatnya. Kamu ingin berzina? Baik, saya mau nanya dulu. Kalau ibumu dizinai, Allah tidak mau. Oke, kalau ibumu tidak mau dizinai, bagaimana kalau saudarimu yang dizinai? Tidak mau saya. Oh ya udahlah, kalau memang saudarimu tidak mau kau zinai, oke, putrimu. Oh, tidak mau saya, putri saya dizinai. Oke, kalau memang putrimu tidak mau, bagaimana kalau bibimu tidak mau saya? Nah, ketika engkau tidak mau siapapun wanitamu mau dizinai, begitulah wanita-wanita orang lain, anak orang lain, mertua orang lain, ibu dari orang lain, saudari dari orang lain, mereka semua tidak mau dizinai. Kalau semua laki-laki berfikir atas dasar takwa ini, insya Allah, ya, insya Allah perzinahan apapun di daerah kita ini tidak akan terjadi. Tapi saya manusia lagi-lagi jebol jiwanya ketika ketakwaan itu tidak menjadi bentengnya. Kalau memang kita yang hadir di sini mengaku beriman, sungguh Allah sudah menyatakan ciri-ciri orang beriman itu, selain sholatnya dia jaga, selain zakatnya dia jaga, apa yang dia jaga? Walladzina hum li furujihim hafizun, dia menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya, kepada wanita yang dihalalkan. Kalau seandainya laki-laki meletakkan syahwatnya pada istrinya, maka itu bukan lagi menjadi sebuah sikap yang memalukan, tapi justru sikap yang dijadikan oleh Allah tanda sebuah keimanan. Kalau ada suami nafsu melihat wanita manapun, lalu kemudian pulang mendatangi istrinya, mengobati syahwatnya, sungguh dia orang beriman. Bahkan Nabi kita bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, seorang suami yang meletakkan syahwatnya kepada istrinya adalah bernilai sedekah, bernilai kebaikan. Sampai-sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu,
Apakah mungkin seseorang di antara kami mendatangi syahwatnya lalu bernilai pahala di sisi Allah? Lalu Nabi menjawab, bukankah berzina dosa? Lalu berarti menikah pun menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, saya mengingatkan kepada kita semua sebagai seorang ayah, anak-anak muda kita ini, anak-anak kita, keturunan kita, kasih faham tentang buruknya sebuah perzinahan. Kasih faham kepada mereka tentang buruknya sebuah pergaulan. Wahai anakku yang laki-laki, ketika engkau menodai seorang wanita, sama engkau menodai dengan adik perempuanmu. Wahai laki-laki, anakku yang laki-laki, kalau engkau menodai seorang wanita, menzinainya berarti engkau sama menzinai dengan ibumu sendiri. Katakan itu kepada mereka. Kenapa? Perzinahan ini akan merusak akhlak manusia. Bahkan ini perilaku binatang yang tidak punya ada lagi rasa malu. Nabi kita bersabda, saking pentingnya menjaga kemaluan ini, di mana Rasulullah bersabda, Nabi kita ditanya tentang apa yang membuat orang paling banyak menjadi sebab masuk ke dalam api neraka. Nabi bersabda, al-ajwafani, ada dua hal yang tersembunyi dari tubuh manusia yang sangat menjadi sebab masuk api neraka. Apa itu? Al-fammu, mulut. Yang kedua apa? Al-farju, kemaluan. Nanti jangan heran di neraka akan banyak orang yang masuk neraka gara-gara mulutnya dan kemaluannya. Ini dari mulut dusta, ghibah, makan barang haram, dan begitu juga dari kemaluan. Kenapa? Ini adalah sesuatu hal yang menjadi tren di zaman setiap orang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan baginda kita bersabda, man waqahu Allahu syarra ma baina lihyatai wa rijlaihi dakhalal jannah. Hei kalian umatku, kata Nabi, siapa yang Allah jaga dia dari keburukan mulutnya dan keburukan daripada kemaluannya, orang itu bisa dipastikan masuk surga. Dan salah satu menjaga diri kita dari sebuah perzinahan adalah menjaga pandangan mata kita. Maka ini hati-hati, kalau ada acara yang menunjukkan aurat apapun, kalau ada tayangan dan tontonan yang akan membangkitkan syahwat, tolong kita berpaling, karena ini bisa menjadi sebab perzinahan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya hanya menyampaikan pesan. Selebihnya kita semua yang mendengar pesan mengamalkan apa yang kita dengar pesan. Pesan ini adalah buat saya sendiri pribadi, di mana saya juga seseorang yang harus menjaga diri daripada bahayanya kemaluan yang diletakkan pada barang yang haram. Perzinahan saat ini kadang-kadang terjadi di samping rumah kita. Bahkan sebab-sebab perzinahan itu saat ini ada di rumah-rumah kita. Semua orang bisa nonton tayangan yang diharamkan oleh Allah di rumah kita. Anak-anak kita mengakses tayangan-tayangan porno dimanapun, bahkan di samping rumah kita. Dan tidak jarang mereka nempel di dinding-dinding masjid hanya untuk menonton tayangan-tayangan yang diharamkan. Setelah itu yang dia lakukan adalah pemerkosaan, perzinahan, sebagaimana yang terjadi saat ini. Anak-anak SD memperkosa teman-temannya sendiri yang sebaya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sebagai orang tua, mari kita jaga diri kita dari perzinahan, dan mari kita nasihati pemuda-pemuda kita, anak-anak kita terutama laki-laki, menjaga kemaluannya dan bebas daripada perzinahan. Barakallahu li